Shalom, selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kami di sini dari PR14. Seperti biasa, setiap minggu akan memberikan video yang dari soal yang telah diberikan oleh astos kami. Di sini izinkan sebelumnya kami membuka bersama masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Felix Abdil dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S25043. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Perkenalkan Pak, saya Jusman Junadi Pasaribu dengan NIM 12S25012 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Eh, di sini langsung kita ke soal. Di sini soal yang diberikan pada hari Jumat yaitu T04. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya buy more pay less atau disingkat BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan menilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Selanjutnya, Dynamic Removal atau DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau dynamic removal atau DADR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buah buku berbeda, yaitu 9798700048361 dan 978043970880 dengan harga yang berbeda, yaitu 35 eh 35,98 dan 35,98 kali 1 tambah 14,15 kali 3 sama dengan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga MPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, yang mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, nilai transaksi adalah 35,98 kali 0 tambah 14,15 kali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 tambah 14,15 kurang 2% kali 7 sama dengan 97,07. Terus pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array. Konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses dan atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DIDM. Kemudian, Butet membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah
array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per exemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah exemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh, yaitu eh, yang akan kita terapkan nanti di flowchart. Selanjutnya, index array ISBN, array price, array quantity. Nah, ini dia. Selanjutnya, limitation. Buku nanti diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Selanjutnya, minimum pembelian adalah satu eksemplar dari satu buku. Ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari satu buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Keempat, jumlah buku paling banyak 3 dengan ISBN yang berbeda. Dan kelima, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan Tanda strip. tanda strip 3 kali ini pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, untuk mendefinisikan iuran setelah semua masukan diterima, aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Nah, ini adalah yang akan kita input saat untuk menjalankan programnya. Yang inilah contoh pertama, dan output yang diharapkan adalah 97,07. Selanjutnya ini sampel kedua, kita juga diharapkan untuk melakukan outputnya ini. Nah, di sini kita akan beralih ke logaritmnya atau flowchartnya. Ya, ini adalah logaritma yang telah kami buat. Eh, untuk memulai alur seperti biasa kita menggunakan simbol terminal berbentuk oval yang dinamakan bertuliskan main atau start atau awal. Ini adalah titik awal dari eksekusi program kita. Setelah start, kita langsung menuju ke serangkaian deklarasi variabel. Perhatikan simbol berbentuk jajaran genjang yang mempresentasikan input dan outputnya data. Namun, dalam konteks ini digunakan untuk deklarasi tipe data dan inisialisasi array. String array ISBN. Kita mendeklarasikan sebuah array dengan tipe data string bernama ISBN di sini yang akan menampung 3 kode ISBN unik, 1, 2, dan 3. Nah, kode ini akan kita gunakan untuk mengidentifikasi 3 jenis buku yang berbeda. Integer array quantity 3, sebuah array integer untuk menyimpan jumlah kuantitasnya dari masing-masing jenis buku yang dipesan. Inisialisasi kuantitas setiap elemen array, yaitu quantity 0, quantity 1, quantity 2, akan diinisialisasikan ke nilai 0. Lalu, memulai perhitungan 0 untuk setiap jenis buku. Real array price 3. Sini. Iya. Sebuah array dengan tipe data real atau bilangan berkoma bernama price yang akan menampung harga awal per unit dari masing-masing buku. Inisialisasi harganya sama seperti kuantitas. Setiap elemen harga diberikan nama price 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 0, dan juga yang ketiga. Nah, di sini ada real total price output, sebuah variabel real yang bagian ini. Variabel real untuk menyimpan total harga akhir dari seluruh pesanan setelah semua diskon diterapkan. Lanjut lagi ke real array total price 3. Sebenarnya ini sama yang ini. Cuma dia untuk mengidentifikasi total price-nya. Lanjut lagi untuk menginisialisasi total harga per jenisnya. Total 0, 1, dan 2. Nah, habis itu deklarasi dan inisialisasi variabel skalar tambahan atau yang merujuk pada variabelnya. Selanjutnya kita mendeklarasikan beberapa variabel skalar penting yang akan digunakan sebagai counter dan penanda atau flag dalam logika program. Integer n, quantity 0, quantity 1, dan quantity 2.
Nah, ini adalah variabel counter utama yang akan digunakan untuk looping atau perulangan. eh, Quantity 0, quantity 1, dan quantity 2. Variabel integer tambahan yang juga diinisialisasi ke 0. Meskipun kita memiliki array quantity yang ketiga. Variabel sekarang ini dari quantity 0 dan seterusnya akan digunakan untuk mengakumulasi total kuantitas buku setelah proses validasi dan pengelompokan ISBN-nya. Perhatikan yang ini yang quantity 0, 1, dan 2 itu diinisialisasi ke 0. String booknya 0, book 1, book 2. Variabel string untuk menyimpan kode ISBN unik yang telah dicatat. Ini akan menjadi semacam tempat atau slot untuk tiga jenis buku yang berbeda yang dimasukkan oleh pengguna. Lanjut lagi kita menginisialisasi book variablesnya. Book 0, book 1, dan book 2. Inisialisasi dengan nilai book sepertinya placeholder atau nilai awal non kosong. Lanjut lagi ke integer Integer 0, 1, 2. Eh variabel 0, 1, 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, dan 2 sama dengan 2. Nilai ini tampak dipilih untuk mencerminkan indeks dari index array-nya. Yang akan digunakan untuk menentukan ke slot mana ke tempat mana. tempat mana book 0, book 1, dan book 2 data dimasukkan. Nah, selanjutnya kita ke ke alur pemrosesan atau nah, ini. Geser. Nah, nah, di sini kita ke alur pemrosesan yaitu input dan logika ISBN. Eh, Lanjut untuk input dan logika ISBN ini setelah ini inisiasi tadi alur program berlanjut ke bagian utama yaitu proses input data, pesanan dan logika untuk mengelompokkan buku berdasarkan ISBN. Nah, itu perulangan pertama dan input. Data selanjutnya kita ke kita akan lalu kita akan melewati simbol konektor berbentuk lingkaran kecil yang di sini tadi. Hmm, Sebelum ke sini yang saya bilang tadi. Nah, selanjutnya mengarah ke simbol keputusan decision yang menandai dimulai dengan perulangan utama simbol keputusan N N lebih kecil dari 3 di bagian bawah flowchart yang belum terlihat sepenuhnya namun nampaknya ada di bagian sebuah perulangan sebuah perulangan yang akan berakhir ketika S eh, ketika SN atau gate-nya 3S. Asumsi saya variabel SNS ini adalah counter ya untuk menjumlahkan total input pesanan yang akan diproses, bukan jumlah jenis buku. Namun dari alur selanjutnya terlihat bahwa ISBN digunakan untuk sebagai counter yang pengindeksan array untuk menyimpan data simpel input yaitu input ISBN. Selanjutnya program ini meminta untuk memasukkan kode ISBN buku yaitu kode ini disimpan di array ISBN pada indeks yang saya bilang tadi. Selanjutnya logika validasi pencatatan ISBN yaitu bagian satu merujuk pada alur pada alur kemudian masuk ke serangkaian pemeriksaan untuk menentukan apakah ISBN eh, yang baru dimasukkan ini sudah pernah dicatat sebelumnya itu di book satu, di book 2, di book di book 0, book satu, book 2. Nah, selanjutnya atau atau apakah SBN tersebut baru pemeriksaan awal validasi atau masukan. Nah, simbol keputusannya seperti ini. Contohnya di SBN 1 yang saya buat. Ini contoh keputusannya. Nah, selanjutnya eh, jika ISBN yang dimasukkan adalah nilai penutup misalnya dan tanda strip seperti ini tadi, maka program mengarah ke alur kanan.
menuju ke N3, N sampai dengan 3, yang akan mengakhiri perulangan utama yaitu hmm, itu ini. Oke. Selanjutnya eh, selanjutnya program ini akan sudah menuju ke N sama dengan 3 yang akan mengakhiri perulangan N lebih kecil 3. Nah, jika perulangan utamanya adalah 2 atau sejenisnya. Yang saya tunjukkan tadi di bawah, ini dia. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Inilah mekanisme untuk eh, inilah yang disebut mekanisme untuk menghentikan input data secara manual. Terus pemeriksaan buku atau buku nol adalah sama dengan keputusan ISBN sama dengan ISBN 1. Ini tampak sebagai kesalahan logik atau cetak atau mana tadi atau cetak flowchart karena alur ini seharusnya pemeriksa buku nol. Terus jika true dia sudah terdaftar di tempat nol. Itu nih jika true. Tapi karena dia em, false, maka dia terdapat di ISBN 1. Selanjutnya, jika terus sudah terdaftar di slot 0, berarti buku sudah pernah dimasukkan atau alur akan langsung lompat ke proses input harga dan kuantitas menggunakan indeks SN sama dengan 0. Untuk penambahan kuantitas jika false belum terdaftar akan lalu melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, itu pemeriksaan ISBN baru yaitu tempat 0 atau keputusan ISBN sama dengan N. Hmm, Ini ya. Gimana kali terakhir? Ini, Gimana? tunggu tunggu. Hmm. Oke, terus eh tadi kan sudah terdaftar di tempat 0 di N sama dengan 0 tadi. Berarti buku ini sudah pernah dimasukkan, lalu akan langsung ke proses yang saya bilang tadi. Maka selanjutnya keputusannya itu di ISBN sama dengan ISBN N atau sama dengan book 0. Nah, pada alur kanan setelah ISBN N sama dengan ISBN N sama dengan ISBN 1 itu false. Nah, ini adalah asumsi saya pemeriksaan sesungguhnya. Jika true sudah terdaftar di slot 0 atau di tempat 0, program eh, eh, program akan hmm, program akan mengatur ke 0 sampai dengan 3. Nah, program akan mengatur 0 sampai dengan 3 atau sebagai flag bahwa slot 0 sudah diisi dan meningkatkan counter N sama dengan N. Selanjutnya kita akan merujuk kepada atau mengatur ke proses ini ke slot buku 1, buku 2. Akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini kan setelah tadi saya teman saya Yusmer masuk ke em, pengecekan lagi di quantity 0 quantity 0 lebih sama dengan 20. Jika dia true, dia akan mengeluarkan cara atau assign price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 12 per 100, dikali 12% atau dikali 12 per 100. Nah, jika salah, dia akan mengecek kembali di quantity 0 lebih sama dengan 10. Jika yang ini benar, dia akan mengeluarkan cara price 0 dikurangi price 0 tapi dikali dengan 5% atau 5 per 100. Turun lagi ketika dia salah lagi, dia akan mengecek lebih yang kecil lagi di quantity 0 lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini caranya sama, price 0 dikurang price 0 tapi di hasil perkalian beda. Di sini kalau yang 20 dia dikali 12%, di sini 10 dikali 5, dan kalau di sini 5 dikali 2%. Lanjut lagi,
setelah kita menghitung total price nol sama dengan price nol dikali quantity nol. Ini cara selanjutnya. Nah, untuk pengecekan quantity pertama yaitu nilai besar sama dengan 20, eh, dia akan menghasilkan cara yang sama. Cuma di sini kan tadi price-nya di sini nol, tanda price-nya. Nah, di sini dia price satu dikurangi price yang sama juga satu dikali 12%. Dan juga seterusnya sampai ke bawah dikali 5% dikali 2%. Persen itu per 100 ya. Nah, di bagian ini juga sama. Ketika kita mengassign total price satu, dia akan mengidentifikasi atau menginisialisasi kuantitinya. Di sini akan terganti price-nya. Cara price 2 ya kan price 2 dikurangi price 2 dikali 12%. Di sini 5%, di sini 2%. Jika kita lihat perbedaannya, dia kalau dia mengecek quantity price 0, dia menjadi price 1. Kalau mengecek price 1, dia bakal menjadi price 2. Nah, untuk langkah terakhirnya total 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 price 2 sama dengan price 2 dikali atau quantity itu. perhitungan total akhir Ya, dan outputnya. ya, lalu di sini total price outputnya itu total price 0 tambah total price 1 dan tambah total price 2. Nah, di sini adalah langkah terakhir yaitu output untuk menghasilkan hasilnya sebelum kita run programnya. Oke. Untuk merun program ini, untuk merun program ini atau dia sudah benar, kita buat dulu untuk layar belahnya, yaitu Mungkin kita coba satu kita program, satu input, satu example. kita buat example yang pertama. Hmm, 35,98. Satu, satu. terus 15,15. 3. 35,98. Min 1. hmm, 15,15. 4. eh, Nah, kamu jawab. udah tinggi kan? Iya, 3. Nah, maka berhasil output yang sudah diharapkan Ya, itu. berarti Dan otomatis untuk contoh yang kedua juga akan menghasilkan output yang ini. ya, Jika kita sudah mencoba output yang pertama, kalau sudah benar 97,7, berarti program yang kita buat di sini sudah benar. nah selanjutnya Untuk mengecek untuk kebenarannya, mengecek kebenarannya kan kami sudah mengauto gradingnya. digit. Kita cek, nah, Ya, dia ini. sudah auto grading dan centang hijau. Kalau centang hijau dia benar, tapi kalau centang salah itu dia salah programnya. Ya, mungkin Sekian sekian dari hasil presentasi kami. tugas kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima Sekian dan kasih. terima kasih.